bersama GTH, Gateway to History. Jadi episode kali ini kami akan membahas tentang kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kalian pasti tahu dong keberadaan Hindu-Buddha di Indonesia, tapi kalian tahu nggak sih sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Untuk membantu kita dalam perbincangan ini, kami mengundang dua tamu spesial. Silakan masuk. Nah, boleh dong perkenalan dulu. Baik, terima kasih perkenalkan, nama saya Russell dan saya Darren. Oke, Russell dan Darren, gimana sih cara Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Jadi, Hindu-Buddha ada di Indonesia sejak abad ke-5 dan hingga penyebarannya terjadi hingga abad ke-15. Melihat gambar yang ada di dalam sini, masuknya agama Hindu dan Buddha dijelaskan dengan beberapa teori, yaitu ada teori tentang teori Waisya, lalu yang dijelaskan oleh N.G. Krom. Hindu dan Buddha masuk ke dalam Indonesia berawal dari perdagangan sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara. Indonesia lebih dahulu melakukan perdagangan dengan bangsa Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Nah, dengan adanya perdagangan tersebut, lama-kelamaan budaya Hindu dan Buddha mulai berkulturasi dengan budaya lokal Indonesia. Teori kedua yaitu teori kesatria yang ditemukan oleh C.C. Burke. Menurut teori ini, golongan kesatria seperti raja, menteri, dan tentara turut menyebarkan budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada mulanya ada kesatria India yang membantu salah satu kelompok atau suku di Indonesia menuju kemenangannya, dan sebagai tanda terima kasih ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Nah, berkat pernikahannya, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu dan Buddha kepada keluarga yang dinikahinya. Begitu. Oke, teori ketiga yaitu teori Brahmana yang dikemukakan oleh C.C. Vanderbilt. Ia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India dibawa oleh golongan Brahma ke Indonesia. Teori keempat yaitu teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D. Bosch. Menurut teori ini, saat orang India pertama kali datang ke Indonesia, mereka menyebarkan ajaran tentang Hindu-Buddha. Karena pengaruhnya itu, banyak tokoh masyarakat yang tertarik dan mulai belajar bahkan berziarah ke India. Setelah kami ke Indonesia, mereka menunjukkan ajaran itu ke masyarakat Indonesia yang lain. Wah, ternyata sejarah Hindu-Buddha itu didukung oleh 4 teori itu ya. Bener tuh, masih awan aja udah seru banget. Iya, tentu saja. Tapi sayangnya zaman sekarang ini masih ada yang tidak sadar bahwa sebenarnya cara masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu sebenarnya sangat menarik. Tidak sadar bahwa sebenarnya cara masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu sebenarnya sangat menarik. Oke, lanjut ya. Kalian tahu gak sih kalau kedatangan Hindu-Buddha tuh ternyata berpengaruh banget, bro? Oh ya, berpengaruh gimana tuh? Jadi dengan datangnya Hindu-Buddha maka terjadilah pembaruan budaya antar dengan budaya Indonesia. Nah, ini yang membuat Hindu-Buddha bisa sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu bangunan karya atau aktivitas yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti cara bertani, seni, sastra, dan di dalam bidang agama kepercayaannya. Hah? Seni sastra? Gimana tuh? Seni sastra Hindu-Buddha adalah karya sastra yang berkembang setelah ajaran Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Contohnya ada Mahabharata, Ramayana, Kisah Suta Sumo, dan lainnya. Tetapi Hindu dan Buddha juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang pertanian dan perekonomian. Nah, karena dalam bidang pertanian Hindu-Buddha memiliki berbagai teknik pertanian yang
cukup unggul. Di antaranya adalah teknik-teknik terracering. Teknik ini adalah membuat lahan-lahan di daerah gunung menjadi lebih bermanfaat dan lebih efektif karena mengubah lahan miring yang di gunung-gunung menjadi bertingkat-tingkat dan memudahkan penanaman dan juga pengelolaan air. Benar banget, dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris, maka pertanian adalah salah satu sumber penghasil perekonomian yang paling berpengaruh di Indonesia. Oh, paham. Berarti Hindu-Buddha emang mau bantu masyarakat Indonesia dalam bidang pertaniannya. Terus kalau bidang perekonomian gimana tuh? Nah, itu dia. Setahu saya, perekonomian itu sebenarnya sebuah sistem yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Dan tentunya berhubungan dengan keuangan. Memang benar, tapi lebih tepatnya ada pembukuan sederhana. Pembukuan sederhana ada proses dokumentasi transaksi yang dilakukan secara tertata seperti mencatat kekayaan, dan beban terus modal, pendapatan anggaran, dan akumulasi harga penghasilan dan limpahan barang atau jasa. Emang gunanya pembukuan itu apa sih? Dan emang sepenting itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, kegiatan pembukuan itu adalah sebuah kegiatan untuk mencatat berbagai transaksi keuangan sehingga sewaktu-waktu misalnya dibutuhkan untuk mungkin laporan atau semacamnya, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Dan juga pada umumnya pembukuan penting di bidang rumah tangga, perkumpulan, dan organisasi atau yang lain-lainnya. Oh, ternyata gitu. Wah, sepertinya waktu kita sudah habis deh. Oh iya, terima kasih banyak ya Russell dan Darren untuk waktu dan ilmunya. Semoga dari episode kali ini kalian bisa mengetahui lebih banyak tentang pengaruhnya Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Itu cukup untuk episode hari ini di Gateway to History, and see you next time. Bye!